Pemirsa, intens investigasi setelah sempat tarik ulur dan diwarnai berbagai drama, pertemuan antara kubu Novi Pratiwi dengan kubu Agus Salim yang digagas kubu Novi akhirnya terwujud. Ya, kedua kubu sama-sama hadir di pertemuan tersebut yang digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat, Jumat petang. Tapi saat kubu Novi hadir lengkap, kubu Agus Salim justru hanya diwakili oleh 3 juru bicaranya tanpa Farhad Abbas. Sempat berlangsung alot dan panas, tapi sayangnya pertemuan itu deadlock atau menemui jalan buntu. Kekecewaan pun menyeruak di banyak pihak, termasuk kuasa hukum dari donatur yang ada di kubu Novi. Pasalnya, mereka pun turut hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga menyesalkan gagalnya pertemuan tersebut, menelurkan keputusan yang win-win solution bagi kedua belah pihak. Lantas, benarkah pengacara donatur dari kubu Novi telah membuat polling terkait nasib donasi Agus? Apa respon pedas Farhad Abbas? Masih soal Farhad Abbas, lantas apa alasan Farhad menemani Tengku Zanzabella laporkan Yolo Ine ke polisi? Dan seperti apa pula reaksi Yolo Ine terkait ketidakhadiran Farhad Abbas dan Tengku Zanzabella dalam agenda mediasi Agus dan Novi? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mendapati kenyataan jika agenda mediasi antara kubu Novi Pratiwi dengan kubu Agus Salim yang digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat, Jumat kemarin tidak menghasilkan titik temu dari kedua belah pihak, tim kuasa hukum donatur yang berada di kubu Novi pun langsung bergerak cepat. Ya, mereka langsung bergerak cepat dengan membuat polling terkait nasib donasi Agus saat ini, agar bisa segera ada kepastian dari dana donasi yang bernilai miliaran rupiah tersebut. Polling dibuat dengan menyodorkan 3 pilihan. Pertama, apakah para donatur setuju donasi yang ada di rekening Yayasan Novi dikembalikan kepada Agus? Yang kedua, apakah tetap yang mengelola donasi Agus adalah Yayasan Novi? Dan yang ketiga, apakah dana donasi Agus harus dikembalikan kepada donatur? Dan polling pun sudah resmi dilaksanakan sejak Jumat kemarin, pasca kandasnya pertemuan kubu Novi dan Agus. Kami dari kuasa hukum donatur yang hari ini juga diundang untuk hadir dalam acara perdamaian antara kubu Teh Novi dengan kubu Agus Salim. Ternyata memang tadi dialognya itu sudah deadlock sebetulnya, tapi karena moderator menginginkan forum ini adalah forum perdamaian, maka terkesan terlalu dipaksakan. Karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma sekedar menyerahkan. Nah, kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur dan itu sudah kita buatkan polling. Ya, nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah, sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Udah per hari ini tadi pagi sudah disampaikan. Bang, boleh diterangin? Ya, jadi polling ini berisi tentang yang pertama adalah tentang kuasa secara elektronik per orang, per donatur.
Nah, di sini juga diminta isi KTP, berapa nominal donasinya, bukti transfernya, terus kemudian tiga pilihan tadi. Tidak hanya berhenti sampai di pengumpulan polling, karena selanjutnya tim kuasa hukum donatur akan membuat gugatan ke pengadilan terkait hasil polling tersebut. Di titik inilah majelis hakim nantinya yang akan berperan untuk menentukan apakah donasi tersebut harus berada di rekening Yayasan Novi, berada di tangan Agus, atau harus dikembalikan kepada para donatur. Nanti dari hasil polling ini, kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Dan kita sudah punya data awal sebanyak 8.000 donatur. Selain karena tidak adanya hasil positif dari pertemuan kubu Novi dan kubu Agus yang digelar kemarin, langkah kubu donatur menggelar polling serta kemudian melakukan gugatan ke pengadilan juga dilakukan guna mendapat kepastian hukum terkait kisruh dan donasi Agus yang dikumpulkan oleh pihak Novi dan Densu. Karena pihak donatur seperti tujuan awalnya yaitu hanya menginginkan agar donasi yang sudah mereka berikan kepada Agus memang benar-benar digunakan sepenuhnya untuk pengobatan mata Agus. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan, nasib si donatur ini. Kami semuanya di sini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus. Tapi karena ini diselewengkan, makanya ini jadi banyak perdebatan. Dan perdebatan ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Masalah Tenopi dilaporkan secara pidana itu pun debatable. Apakah ini bisa dikatakan perampasan atau bukan? Polling yang dilakukan pihak kuasa hukum donatur yang berada di kubu Novi ternyata sudah sampai pula di telinga Farhad Abbas. Dan Farhad pun tidak begitu terusik dengan hal itu. Farhad bahkan menantang para donatur yang akan meminta kembali uang donasinya untuk datang ke rumahnya. Karena uang donasi mereka sekarang ini justru tidak berada di tangan Agus, melainkan terparkir di rekening Yayasan Novi. Alah, nggak usah begitu-gitu. Ini lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang negur dia. Nggak usah lah gitu-gitu, ya. Kamu kan no kan, berarti enggak kan? Harus yes, jangan no, ya, oke. Nggak tahu, saya udah nebak dia buruk-buruk aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Kecuali kalau saya nebak buruk, tiba-tiba ada hasil bagus. Apa hasil terbaik hari ini? Ada? Nggak ada kan? Nah, udah nggak usah dipikirin begitu. Saya nggak usah mikir ke situ lagi. Kalau dicari-cari ini dampaknya udah nggak netral, karena sudah, kalaupun nanti dampaknya misalnya minta ambil kembali lagi, mana orangnya? Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7.000. Kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Kalau ada donatur yang mau ribut atau bermasalah dengan gue akan ladenin. Kenapa? Karena uang lu udah di Novi, di yayasannya. Makanya gue berani jawab kayak gitu. Coba uang di Agus saya pasti sopan. Tapi gara-gara uangnya dari Novi ya nggak sopan dong. Gila, orang nggak ngapa-ngapain, orang lagi fokus kesehatannya Agus, lu tagih-tagih uang gitu. Menepikan langkah pengacara donatur dari kubu Novi yang telah membuat polling terkait nasib donasi Agus serta respon pedas Farhad Abbas, lantas apa alasan Farhad menemani Tengku Zanzabella melaporkan Yolo Ine ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kasus uang donasi Agus yang kian melebar tak tentu arah ternyata membuat sibuk Farhad Abbas. Bagaimana tidak, setelah menemani Agus dan keluarga melaporkan Novi, serta dirinya yang juga melaporkan Pablo Benua dan Denny Sumargo ke polisi, hari Jumat kemarin Farhad kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Farhad tidak lain dan tidak bukan untuk mendampingi klien barunya Tengku Zanzabela melaporkan seterunya Yolo Ine ke polisi. Pasalnya, Yolo Ine diduga sudah menyebarluaskan data pribadi Tengku Zanzabela ke publik yang dapat membuat citra kliennya menjadi negatif di mata masyarakat. Selain itu, Yolo Ine juga terus mengarahkan image terkait pornografi kepada Tengku Zanzabela serta mengolok-olok tiada henti lewat media sosial. Yolo datang sini. Yolo, kamu udah dilaporin ya? Kami benar-benar maraton. Pemeriksaan Agus, laporan polisi terhadap Yolo. Yolo. Ini sudah lagi proses. Nanti kita pamerin. Apa sih Bang yang dilaporkan? Dia menyebarkan data pribadi, menghina, mengolok-olok, pencemaran nama baik. Ya, termasuk foto-foto, gambar-gambar yang bukan peruntukannya, sehingga diasumsikan seolah-olah dia adalah orang yang negatif dan tidak baik. Dan lebih mengarah ke pornografi, mengarah ke fitnah dan sifatnya mengolok-olok tidak berhenti-berhenti. Kemarin saya suruh dia diamnya begini. Nah, berarti dia mengolok-olok, mengyolo-yolo. Harus dilaporkan sih. Hari ini kita laporkan kembali Yolo ya, dengan pasal 27 Undang-Undang ITE. Memang harusnya dilaporin, karena udah benar-benar udah terang-terangan, udah terlalu vulgar. Gitu Mbak, itu menyangkut fitnah ya, apa yang disebutnya alergi dan sebagainya itu ya kayak berarti semua itu pencemaran nama baik resep, gitu. Menyebarkan resep. Ya, menyebarkan resep, bahkan foto, ada video, ya. semua. Itu juga tuh siapa ya? Hari ini saya mengantarkan Yolo untuk masuk penjara. Tengku Zanzabela sendiri mengaku jika sejak awal dirinya memang sudah berniat melaporkan Yolo Ine ke polisi. Pasalnya, apa yang dilakukan seterunya itu telah membawa dampak dan juga efek buruk buatnya, termasuk kerugian material yang dialaminya. Benarkah sebelum pelaporan ini, Tengku Zanzabela ternyata tidak mengenal Yolo Ine, apalagi memiliki circle pertemanan dengan lawannya itu? Dari awal saya ingin melaporkannya dan ya sudah kita laporkan saja intinya. Sudah ini proses ya, keadilan ditegakkan lah seadil-adilnya. Sudah sampai mana mengganggu sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan itu, apa efeknya tuh? Pasti ada efeknya, pasti banyak efeknya. Tapi nanti saya jelasin ya di sini mungkin ya, karena saya masih terbawa emosi ya. Ini juga belum selesai nih laporannya. Tapi kerugian secara material pasti ada, berapa pasti ada. Kira-kira? Nanti kita tuangkan di tulisan, pasti banyak sekali. Saya kan bukan pengamen, gitu ya. Jadi maksud saya bukan pengamen ini bukan saya mengecilkan profesi, tapi keuangan saya bukan receh-receh gitu. Jadi ada dampaknya besar sekali. Saya tidak kenal Yolo, saya tidak pernah kenal dia, dan saya pun tidak memiliki pertemanan yang sama dengan dia. Pelaporan dirinya oleh Tengku Zanzabela yang didampingi oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas diakui Yolo Ine membuat dirinya terkejut. Namun alih-alih ciut nyali, Yolo Ine justru terlihat santai dalam menanggapi laporan itu. Ine bahkan mengaku siap memenuhi panggilan polisi terkait laporan tersebut. Lantas, seperti apa pesan menyentil Yolo Ine untuk Farhad? Soal kakak dilaporkan oleh Farhad Abbas mungkin seperti apa kak? Bagus. Sebelah sini juga. Lanjutkan lanjutkan Farhad. Tapi kan ini sebenarnya semakin kemana-mana nih kak. Menyangka nggak sih kak? Lagian dia kemana-mana. Tadi tapi disebut itu disinggung itu kak. Itu kali. Ini yang ini di depan mobilnya. Mbak, tadi sempat disinggung. Mengetahui nggak sih perihal kakak dilaporkan ke Polda Metro Jaya sama Farhad Abbas kak? Belum sih, belum. Oh, dilaporin ya? Udah. Congratulations Farhad.
Karena dugaan undang-undang ITE kan. Oh ya udah nggak apa-apa, bagus. Dia kan punya hak untuk melaporkan. Ya laporkan lah. Siap, Kak. Pemanggilan Siap. akan siap datang nggak Kak? Siap dong. Saya warga negara yang baik, satu hukum kok. Oke ya. Mungkin apa sih yang mau Kakak sampaikan kepada Farhad Abbas nih? Farhad semangat. Siapa tahu jodoh sama Zanzabella. Kesan Pelaya apa nih yang mau disampaikan nih Kak? Semoga berjodoh sama Farhad, cocok Nyanyiin dua-duanya. dong. Nyanyiin dong. Jambu. Salah ya? Iya, Leci. Kamu berhenti dulu gitu, Kak. Iya Kak. Dari alasan Farhad Abbas menemani Tengku Zanzabella melaporkan Yolo Ine ke polisi, lalu bagaimana reaksi menohok Yolo Ine terkait ketidakhadiran Farhad Abbas dan Tengku Zanzabella dalam agenda mediasi Agus dan Novi? Lalu apa alasan Farhad Abbas tidak datang ke acara mediasi antara Agus dengan Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Turut hadir dalam pertemuan kubu Novi dan Agus, Yolo Ine tidak bisa menutupi kekecewaannya lantaran para pelakon utama dari kubu Agus, baik itu Agus dan keluarga, Farhad dan juga Tengku Zanzabella, ternyata tidak menampakkan batang hidungnya di pertemuan penting itu. Lantas apa alasan Farhad Abbas terkait dirinya dan Agus yang ternyata justru tidak menghadiri pertemuan tersebut? Kenapa si Farhad Zanzabella tidak datang, Agus tidak datang, tidak ditemukan titik temunya kan? Gitu. Jadi ya masa cuma berbuah snack sih, gitu aja. Sayang sekali. Farhad kan nanti di Polda Kak? Aku tuh udah nungguin kamu loh Farhad di sini, masa kamu nggak datang? Kamu Kecewa memutuskan nggak hari ini. Mengharapkan banget ya Mbak ya. Iya, Mengharapkan hari ini banget datang. ya. Terima kasih, Kak. Ada rasa kangen ya. Iya kangen tahu Farhad. Oh. Novi semangat, Agus juga semangat gitu aja. Buat Mbak Farhad pesannya. I love you. Buat Zanzabella terakhir. Zanzabella semoga berjodoh dengan Farhad, kalian Ayo, cocok. Enggak, saya memang sengaja mengutus juru bicara aja. Sengaja. Karena gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Bukan gaya orang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari cara pengen masuk televisi seolah-olah ingin damai padahal tidak damai gitu. Boleh-boleh aja kalian tunjukkan ini WA, SMS, nggak begitu. Rekam jejak digital itu Novi ya, memang dia menggiring untuk menghasut sehingga orang membenci Agus. Termasuk dengan cara-cara menyatakan uang itu seolah-olah habis dibagi, digunakan untuk yang bukan peruntukannya. Padahal nyata-nyata 1,3 miliar uang itu ada di dia. Nah sekarang saya pikir mereka tuh, kan kita kan tidak berpikir lagi uang itu. Tiba-tiba dipanggil, sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai. Ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang mau damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Saya sudah membaca strategi jahat kalian dan saya sudah lakukan itu. Jadi kamu ini Novi hanya bikin capek Denny Sumargo, siapa lagi Pablo, istrinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.